orang-orang Madain banyak yang melihat bahwasanya pasukan yang ribuan itu menyeberangi sungai tanpa jembatan. Mereka semua berteriak dan kabur. La tuqatiluna insan bal tuqatiluna jinnan majanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya adalah sukutul madain asimatul furs. Runtuhnya, takluknya Ctesifon atau Madain, ibu kota Persia, ke tangan pasukan Islam. Di Madainlah terdapat Iwan Kisro. Iwan Kisro itu adalah menara yang sangat tinggi, menjulang tinggi, dan di sana sangat putih. Abyad Kisro atau Iwan Kisro kita kenal. Dan ini sudah diprediksikan pada masa Rasulullah dulu ketika para sahabat begitu takjub melihat Iwan Kisro. Tempat itu akan kalian miliki. Dan itu masih belum masuk akal bagi para sahabat. Kenapa? Karena melihat kekuatan pasukan Persia dan Islam ketika itu masih bau kencur, kok mau bisa mendapatkan itu? Dan pada masa Sayyidina Umar lah prediksi itu sudah terwujud. Setelah dari perang Qadisiyah, pasukan Islam terus merengsek maju untuk menggempur ibu kota mereka, ibu kota Persia, yakni Ctesifon, yakni kota Madain. Di sana para sahabat telah bersiap untuk menyeberang. Daerah Qadisiyah dan juga Madain itu dipisah oleh Nahrud Dajlah, Sungai Tigris. Maka apa yang dilakukan? Dan tidak mungkin akan berlayar karena ketika itu pasukan Islam memang tidak memiliki armada kapal perang bagian laut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada para umat Islam, kepada para pasukan, adakah yang tadi malam bermaksiat? Beliau tanya. Tidak ada, wahai Panglima. Adakah yang sebelumnya melakukan dosa? Tidak ada. Maka mari ikut saya, kita akan menyeberang Dajlah, kita akan menyeberang Tigris dengan sedia kala, dengan tanpa apa-apa. Banyak yang tidak masuk akal, banyak yang tidak percaya itu. Maka beliau, nanti kalian baca, Qulu nasta'in billah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalian baca itu, Qulu nasta'in billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau bersama kudanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menunggangi kuda dan terus berjalan di atas sungai Dajlah. Tanpa sedikit pun basah, tanpa sedikit pun tercebur atau tercemplung. Maka sahabat membaca semua bacaan itu. Tapi sebelum beliau menyeberang, apa yang beliau katakan kepada Tigris? Ya bahru bihormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi'adli Umar. Allah illa khallaitana wal ubur. Bahasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Dajlah, ya bahru, saking besarnya, saking derasnya sungai Tigris, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai laut, demi kemuliaan Rasulullah dan demi keadilan Umar, maka biarkan kami menyeberang. Sampai keadilan Sayyidina Umar dijadikan tawassul untuk melakukan sesuatu. Beliau berangkat, semua pasukan berangkat. Semua pasukan berangkat satu persatu. Semua pasukan berangkat satu persatu lewat di atas sungai Tigris tanpa jembatan. Seperti jalan di darat. Dan ini memang kemustahilan yang luar biasa. Tapi ini adalah karomah yang diberikan Allah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, kami menyeberang di sungai Tigris, di sungai Dajlah, fi nahrid Dajlah, tidak kehilangan sedikit pun dan tidak kebasahan sedikit pun. Tidak ada yang hilang di antara kami. Tidak ada yang hilang barang-barang kami. Dan jika ada yang terjatuh, pasti akan kembali di depan nanti. Tidak ada yang kehilangan. Loh, ketika itu orang-orang Madain banyak yang melihat bahwasanya pasukan yang ribuan itu menyeberangi sungai tanpa jembatan. Mereka semua berteriak dan kabur. La tuqatiluna insan bal tuqatiluna jinnan majanin, majanin, majanin. Majanin itu semacam bahasa bullshit lah.
Kita tidak perang dengan manusia, kata mereka. Kata orang-orang Persia ketika melihat umat-umat Islam, pasukan Islam menyeberang di sungai Tigris tanpa jembatan. Kita tidak perang dengan manusia, tapi kita perang dengan jin. Kabur, semuanya kabur. Artinya ketika umat Islam sampai di tanah Madain, di tanah Ctesiphon, langkah pertama telah sampai di tanah itu, mereka tidak menemukan satu orang pun di sana. Karena orang-orang Persia telah kabur. Karena menganggap umat Islam bukan manusia katanya. Karena berjalan di atas air. Nah, ketika sampai di sana Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mendatangi Al-Abyadul Kisra. Abyad Kisra atau Iwan Kisra. Dan menangis. Lalu beliau sholatul fathih. Sholat penaklukan sebanyak 8 rakaat. Dan beliau juga tidak merusak patung-patung yang ada di Iwan Kisra dengan berdasarkan beliau membaca ayat kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika awrafnaha qauman akharin. Beliau sholat 8 rakaat tanpa dipisah-pisah. Lalu setelah sholat penaklukan, beliau sholat di sana dengan itmam, dengan sempurna tanpa dikosor. Ini terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Selanjutnya Islamnya Hurmuzan. Hurmuzan adalah salah satu panglima orang-orang Persia. Dan beberapa kali telah merusak perjanjian. Umat Islam telah banyak menaklukkan seperti daerah Tustar, Ahwas, Jalula, Helwan, Tikrit, Mosul. Telah banyak ditaklukkan. Dan di beberapa tempat itu Hurmuzan telah akad damai dengan umat Islam. Tapi dianya telah berkali-kali damai dan dianya berkali-kali melanggar perdamaian itu sendiri. Akhirnya pada perang Tustar ia menjadi tawanan umat Islam. Dan Hurmuzan diminta oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk dibawa ke Madinah. Akhirnya Hurmuzan dibawa oleh pasukan Islam, dibawa ke Madinah untuk bertemu dengan Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Hurmuzan sampai di Madinah, falamma ja'u al-Madinah, para pasukan dan Hurmuzan, qala Hurmuzan, aina Umar? Ka'dimah Umar. Berdekamah Umar. Di mana Umar? Para sahabat berkata, huwa dha wa kana na'iman fil masjid. Kasah Hurmuzan. Kasah Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar tertidur di masjid. Berbantalkan terompah. Berbantalkan sandal. Dan juga tidur di tanah ketika itu. Beliau. Aina harisuhu. Wa aina katibuhu. Wa aina hajibuhu. Mana sekretarisnya? Mana pengawalnya? Mana penjaganya? Katanya Hurmuzan karena tidak percaya bahwasanya ketua Amirul Mukminin, ketua dari semua umat Islam, pemimpin tertinggi dari umat Islam, itu sederhananya luar biasa. Tidak punya pengawal pribadi, tidak punya penjaga pribadi, tidak punya bodyguard pribadi. Dia sendiri berkumpul dengan para sahabat yang lain dengan bawahan bahasanya. Padahal dia adalah pemimpin tertinggi umat Islam. Apa jawaban sahabat? Dia tidak punya penjaga, dia tidak punya sekretaris, dia tidak punya katib, dia juga tidak punya pengawal. Seharusnya dia menjadi nabi, katanya Hurmuzan. Seharusnya dia nabi. Tidak, dia bukan nabi. Tapi amalnya amal seperti para nabi. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bangun karena ada bisik-bisik, karena ada ramai-ramai perbincangan antara para sahabat dengan Hurmuzan. Lalu beliau duduk, fastawa jalisan, thumma nadhara ilal Hurmuzan. Lalu beliau duduk dan melihat Hurmuzan. Hurmuzan menjawab, "Eki." Lalu Sayyidina Umar berkata, "Alhamdulillahilladzi adzalla bil Islam hadza wa ashbaha." Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan, yang telah menghinakan orang ini dan antek-anteknya dengan kedatangan Islam, dengan kemuliaan Islam. Faqala lahu Umar, "Ya Hurmuzan, kaifa ra'aita akibatal ghadr wa akibata amrillah?" Hei Hurmuzan, Sayyidina Umar berkata kepada Hurmuzan, "Hei Hurmuzan,
Bagaimana pendapatmu dengan akibat-akibat kelalaianmu, dengan akibat-akibat dari permusuhanmu dengan perintah-perintah Allah? Hurmuzan menjawab, "Hei Umar, pada masa-masa jahiliyah kalian tidak pernah menang dengan kami. Pada masa-masa sebelum Islam kalian tidak pernah sedikit pun menang dengan kami. Tapi ketika Islam datang, kalian bisa menang dengan kami." Lalu Sayyidina Umar menjawab, bukan karena Islam kita menang, dan dulu bukan karena jahiliyah kita kalah. Dulu kalian menang dengan kami karena kalian bersatu dan kami tercerai-berai. Dan sekarang dengan kedatangan Islam, kalian tercerai-berai dan kami bersatu. Maka lumpuhlah kalian, maka kalahlah kalian. Sayyidina Umar berkata kepada Hurmuzan, "Ya Hurmuzan, apa alasanmu? Kau telah berkali-kali merusak perjanjian dengan kami." Hurmuzan menjawab, "Aku tidak akan menjawabnya. Aku takut jika aku menjawab kau akan membunuhku. Bahkan aku yakin hari ini adalah hari terakhirku di dunia." "Tidak Hurmuzan." Sayyidina Umar menjawab, "Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Aku jamin itu. Aku berjanji itu. Aku hanya ingin mengajakmu masuk Islam." Lalu Hurmuzan berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Apa yang ingin kau sampaikan padaku?" "Umar, sampaikanlah. Aku ingin mengajakmu untuk menyembah Tuhan yang bernama Allah dan percaya kepada Nabi yang bernama Muhammad." Beliau sampaikan risalah-risalah itu, beliau sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang sangat santun. Lalu Hurmuzan tertarik dan masuk Islamlah Hurmuzan pada hari itu, pada hari di mana dia dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bukan malah mendapatkan penganiayaan, bukan malah mendapatkan penyiksaan, tapi yang beliau dapatkan adalah hidayah. Alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang 2 poin, yakni runtuhnya ibu kota Persia bernama Madain atau Ctesiphon, dan selanjutnya Islamnya Hurmuzan. Selanjutnya kita akan bertemu dengan perang Romawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.